Bismillah, teman-teman, kita lanjut di part 3 ya. Di sini di part ini saya akan menjelaskan cara kreatif melihat ide bisnis ya. Untuk mendapatkan ide bisnis, coba kalian juga harus memperhatikan ada 6 di sini poin yang harus Anda perhatikan ya. Yang pertama, bagaimana pelayanan agar lebih cepat ya. Jadi, dengan proses yang cepat, pelayanan yang bagus, yang cepat, yang akan membuat pelanggan kita merasa terlayani dengan baik, ya, sehingga nantinya pelanggan kita ini akan terus dan terus memesan produk kita, ya. Terus yang kedua, bagaimana membuat ongkos produksi lebih hemat, ya, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis itu adalah kita ingin menghasilkan keuntungan laba yang tinggi ya, makanya salah satu caranya adalah ongkos produksi itu harus kita tekan ya supaya bisa lebih hemat. Terus yang ketiga, bagaimana caranya agar produk kita efek sampingnya tidak ada ataupun kalau ada pun sedikit ya. Ya, jadi kita membuat produk itu harus senantiasa aman, ya, aman untuk dikonsumsi, ya. Jadi harus diperhatikan. Janganlah mencari ide bisnis dengan membuat makanan yang kira-kira mungkin misalnya kehalalannya dipertanyakan, ya. Kemudian berasal dari bahan-bahan makanan, bahan-bahan baku yang misalnya kualitasnya rendah, ya jangan, ya. Carilah walaupun kita ingin menekan ongkos produksi, tapi ada standar tertentu yang harus kita atur, ya. Ya, jangan sampai ingin menghemat produksi sehingga eh, mengolah bahan yang misalnya bahan yang kualitasnya rendah. Nah, itu akan nantinya berefek pada pelanggan kita ya. Pelanggan kita tidak akan memesan untuk kedua kalinya ya. Jadi hati-hati. Terus yang keempat, bagaimana agar lebih mudah untuk dikemas, disimpan dan diangkut ya. Ya, ini juga harus kita perhatikan ya. Jangan sampai barang kita susah untuk kita kemas ya karena terlalu misalnya ukurannya terlalu besar ya. Disimpan juga sangat susah karena masa penyimpanannya sangat lebih cepat ya, lebih cepat rusak ya. Dan cara pengangkutannya bagaimana ya harus dipikirkan semua ya. Contoh yang paling mudah ini ya adalah eh, kalau sebelumnya kalian mungkin masih ingat itu ada produk dari Jepang yaitu semangka kotak ya. Ya, yang seperti kita ketahui bersama bahwa semangka itu kan bulat ya. Nah, kalau bulat kalau kita angkut ya maka itu akan mengambil space yang sangat banyak ya. Dengan adanya semangka kotak yang kita buat ya, maka itu pada saat diangkut itu akan mudah eh, dan mengambil tidak mengambil tempat yang banyak ya sehingga mengurangi ongkos eh, distribusi ya. Selain itu ternyata semangka kotak itu karena dia unik, harganya pun jauh sangat jauh dari eh, jauh lebih mahal dari semangka yang hanya yang bentuknya bulat ya. Yang kelima, bagaimana cara memperbaiki desainnya ya. Jadi kalau kita punya produk, kita harus mendesain dengan baik ya. Bentuknya dari sisi bentuknya harus yang unik ya. Seperti tadi semangka harus unik ya. Beda dari yang lain supaya nilai jualnya bisa lebih tinggi. Terus yang keenam, bagaimana merubah penampilannya ya. Ini juga penampilan sebuah produk itu adalah yang pertama yang harus kita perhatikan ya. Jangan sampai
penampilannya kurang menarik sehingga nantinya eh, pelanggan tidak mau mendekati produk kita, ya. Ya, walau bagaimanapun bagusnya kualitas produk kita, tapi kalau penampilannya jelek, nah itu juga sangat merugikan kita nantinya, ya, karena orang kurang menarik untuk melirik produk kita. Teknik mendapatkan ide bisnis, ya. Yang pertama tukar pikiran, ya, karena eh, kalau cuma sendiri yang kita berpikir itu terbatas. Tapi kalau kita misalnya punya teman, ya, eh, punya orang lain yang berbeda eh, latar belakangnya, berbeda apa namanya pendidikannya dengan kita atau pengalamannya, maka kita bisa bertukar pikiran sehingga saling mengisi, ya. Sehingga nanti terbentuk eh, suatu ide yang cemerlangnya. Terus yang kedua berimajinasi, ya, ini juga eh, sangat sangat bagus, ya, karena kita dalam proses berpikir kreatif itu memang kita harus eh, terus berimajinasi, menghubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga bisa membentuk sebuah ide, ya. Terus yang ketiga keingin tahuan, ya. Jadi kita harus memiliki keingin tahuan yang tinggi supaya hal-hal yang tadinya sederhana bisa menjadi sebuah ide yang sangat luar biasa jika kita selalu bertanya bagaimana ini, bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya supaya bisa seperti ini, ya. Kita harus punya keinginan tahuan yang tinggi, ya. Terus yang keempat pendekatan ensiklopedia, ya. Misalnya begini, teman-teman punya ide, ya. Kemudian misalnya ide itu produk dari kayu misalnya, ya. Nah, teman-teman harus searching misalnya di Wikipedia tentang kayu, ya. Kayu digunakan untuk apa, produk apa yang bisa dimanfaatkan oleh dari kayu, ya. Kalian bisa cari di ensiklopedia, ya. Karena di ensiklopedia itu kita akan terbuka cakrawala kita untuk berpikir eh, dari sebuah produk yang ingin kita kembangkan, ya. Wikipedia nanti akan menjelaskan secara detail produk yang ingin kita eh, kembangkan, ya. Teman-teman bisa mengakses. Kalau bisa, teman-teman menginstal Wikipedia di smartphone-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat sebuah istilah, ya, ya kalian bisa langsung men-searching di Wikipedia. Terus yang kelima modifikasi, ya. Ini juga salah satu teknik mendapatkan e-bisnis yang cukup bagus, ya. Jadi kita melihat misalnya kita dari pameran bisnis, ya, melihat produk-produk yang ada. Nah, kita bisa melihat apa kekurangan dari produk itu dan kemudian kita lakukan modifikasi, ya. Kita mengubah yang tadinya biasa-biasa saja, kita bisa bikin lebih bagus lagi dengan cara memodifikasi, ya. Terus yang keenam, analisis sistematis, ya. Ini juga bisa kita lakukan, kita melakukan penelitian, ya. Kita bisa menganalisis suatu produk, dan ini juga bisa kita lakukan dengan secara online, ya. Misalnya Google Trends, ya. Apa yang lagi trends di masyarakat, ya. Misalnya, jadi Google Trends itu membantu kita untuk mencari tahu produk apa sekarang yang laku di masyarakat, ya, melalui apa namanya, melalui online, ya. Apa yang
orang cari, yang banyak cari di internet, ya itu bisa kita lihat di Google Trend, ya. Nah, yang terakhir ada teknik mendapatkan ide bisnis dengan cara pohon industri, ya. Misalnya di sini saya contohkan adalah kelapa sawit, ya. Kelapa sawit itu memiliki banyak sekali bagian-bagian, ya. Ya, ada tandan, ada pelepah, ada biji, ada eh, apa lagi? Banyak sekali. Nah, di sini ada juga buah, ya. Nah, di sini bisa kita turunkan. Misalnya tandan buah segar. Ini terdiri atas tandan kosong sawit, ya, yang sudah tidak ada bijinya. Kemudian pisahkan dengan eh, buah sawit. Tandan sawit itu ternyata bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat pulp, ya, dan kertas. Kemudian bisa menjadi kompos, bisa menjadi karbon, bisa menjadi rayon, ya. Nah, tentunya dengan menggunakan mesin-mesin tertentu, ya, sehingga ini ada banyak sekali peluang usaha dari tandan kelapa sawit, ya. Terus yang kedua, buah sawit, ya. Jadi inti sawitnya ada terdiri dari inti sawit dan mesokarp, ya. Misalnya inti sawitnya bisa dari cangkangnya, dari ampasnya itu bisa jadi bahan bakar, bisa juga jadi karbon, bisa juga bahan pakan ternak, ya, ampas. Nah, minyak minyak kelapa sawit itu bisa jadi emulsifier, ya, margarin, mentega, ya, minyak goreng, minyak makan, shortening, susu kental manis. Ya, ternyata susu kental manis juga bahannya dari minyak kelapa sawit, ya. Kemudian ada juga panas pati. Dan ternyata juga digunakan untuk bahan bahan baku untuk es krim, yogurt, ya. Nah, kemudian minyaknya sendiri, bukan, eh, ada juga produk non pangan, ya. Misalnya sebagai pelumas, oli, ya, biodiesel, senyawa ester, lilin, kosmetik, farmasi dan sebagainya. Jadi satu pohon kelapa sawit banyak sekali ide-ide bisnis yang bisa kita dapatkan, ya. Nah, jadi coba teman-teman perhatikan di daerahnya masing-masing, ya, eh, potensi apa yang ada di situ, ya. Kemudian coba urai seperti ini bagian-bagiannya, dan kemudian kalian bisa searching di Wikipedia, ya, apa fungsi dari misalnya jagung, ya, misalnya jagung, apa fungsi dari batang jagung, akar jagung, ya, daun jagung, ya, kalian bisa eh, lakukan seperti ini, ya, untuk mendapatkan ide bisnis.